Di samping itu mubtada ini harus ribut, nggak ada yang mau beli. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name. Gak usah ketawa. Gak usah ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Akil, ana min Kediri, ana thalibun fil Jamiat Mataram al Islamiyah wal Hukumiyah. Oke, let's go. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah itu dibagi menjadi dua bagian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada mubtada dan yang kedua itu ada khobar. Di mana di antara mubtada dan khobar ini tidak bisa dipisahkan satu antara lain, karena kenapa? Mubtada dan khobar adalah sebuah kalimat yang disatukan dari dua kata secara berpasangan yang mengandung subjek dan predikat. Baik, yang pertama itu jumlah ismiyah adalah kalimat nominal yang kedua unsur utamanya yaitu mubtada dan khobar, yang seperti saya katakan tadi, keduanya itu berkata benda atau sepadan dengan kata benda. Oke, langsung kita ke inti pembahasan kita, yaitu definisi dari mubtada. Mubtada itu di sini adalah salah satu unsur utama dalam jumlah ismiyah atau kalimat nominal dalam tata bahasa Arab. Nah, secara istilah mubtada itu adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat dan yang menjadi pokok pembicaraan atau subjek yang hendak diberi informasi melalui khobar atau predikat. Di dalam banyak kasus mubtada ini adalah isim ma'rifah, karena hal ini sesuai dengan prinsip bahwa informasi atau khobar yang diberikan terhadap sesuatu itu yang sudah diketahui atau sedang menjadi fokus pembicaraan. Contohnya yaitu contoh sederhananya itu al-walidun mujahidun, artinya itu anak itu rajin. Nah, di sini yang menjadi mubtada dan khobarnya itu adalah yang menjadi mubtada itu adalah anak, dan sedangkan yang menjadi khobar itu adalah rajin, karena mubtada itu adalah subjek atau anak itu adalah subjek dan predikatnya itu adalah rajin atau keterangan daripada subjek. Di samping itu mubtada ini harus ribut, nggak ada yang mau beli. Apa? Oke, kita lanjut ya. Mubtada harus berupa isim dan memiliki i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah tanda baca akhir, karena fungsinya itu adalah sebagai subjek. Ia tidak boleh diawali oleh huruf jar atau tanda yang huruf ibtida. Apa itu huruf ibtida? Misalnya itu hamzah dan nun. Dalam praktiknya mubtada itu bisa berupa isim tunggal, isim mudhof, isim isyarah, isim masul, atau bahkan jumlah ismiyah lain yang berfungsi sebagai mubtada dan konteks lebih dan kompleks. Pemahaman tentang mubtada ini sangat penting, karena kenapa? Ini adalah menjadi dasar atau landasan yang paling dasar kita dalam membentuk kalimat nominal yang benar menurut kaidah nahwu Arab. Dan juga di sini ada syarat-syarat mubtada. Di sini itu ada 3 syarat. Yang pertama itu harus bersifat marfu. Yang kedua harus berupa isim, dhamir atau sorof. Dan yang ketiga itu tidak boleh terletak di akhir kalimat tanya atau larangan. Karena kenapa? Di sini mubtada itu adalah sebagai subjek. Baik. Mubtada itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada mubtada khalif, bukan mubtada mukhtalif, yang berarti berbeda dengan khobar.
Yang kedua itu mubtada mushtarak, yaitu sama lafaz dengan khobar. Yang ketiga ada mubtada mursil tanpa dhamir yat. Dan yang terakhir itu mubtada maliyam yang mengawali kalimat tayyan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke definisi khobar. Khobar itu adalah bagian kedua dari jumlah ismiyah yang berfungsi untuk memberikan informasi atau penjelasan tentang mubtada. Karena khobar itu adalah fungsi utamanya adalah menjelaskan dari mubtada tersebut. Itulah fungsi dari khobar. Sedangkan secara istilah, khobar adalah isim atau rangkaian kata yang mengandung makna yang ingin disampaikan mengenai mubtada dan bersifat marfu. Sebagaimana mubtada khobar itu bisa berfungsi sebagai predikat yang menerangkan keadaan, sifat, profesi, atau identitas dari mubtada. Contohnya seperti yang sudah saya contohkan tadi, contohnya itu sama, yaitu thalibun mujahidun, siswa itu rajin. Nah, di sini mubtadanya itu adalah siswa atau subjeknya itu adalah siswa, sedangkan yang menjadi khobarnya itu atau predikatnya itu adalah rajin. Berarti rajin itu adalah keterangan dari siswa. Berarti kita itu diberitahukan bahwa siswa itu rajin. Selanjutnya itu khobar itu dapat berbentuk isim mufrad atau kata benda tunggal, atau bisa juga berbentuk jumlah atau kalimat, dan bisa juga berbentuk syib jumlah atau frasa profesi dari zarah. Oke, langsung saja kita ke syarat-syarat khobar ya. Di sini syarat khobar itu ada 2. Yang pertama, syarat khobar itu harus berharokat marfu. Dan yang kedua itu bisa berupa isim, fiil, huruf, atau jumlah. Macam-macam khobar itu ada 3. Yang pertama itu ada khobar mutlak, kedua itu ada khobar muqayyad, dan yang ketiga itu ada khobar basit. Sepertinya hanya itu materi yang dapat saya sampaikan tentang jumlah ismiyah. Intinya itu jumlah ismiyah itu dibagi menjadi 2, yaitu ada khobar dan ada mubtada. Kebalik, ada mubtada, ada khobar. Mubtada itu adalah subjek, sedangkan apa tadi? Mubtada itu adalah subjek, sedangkan khobar itu adalah predikat. Oke, sekian, saya Akil Hamzah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf atas penjelasan tadi, karena kita itu manusia bukan apa ya? Apa terakhir endingnya saya nih? Endingnya bahagia nggak? Bahagia. Okay. Happy ending. Nice talk. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke tugas yang terakhir sebagai UAS bahasa Arab, yaitu menyanyikan lagu dalam bahasa Arab. Let's go.